Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke contoh-contoh soal. Di contoh soal yang pertama, di sini Ibu gambar dulu ya. Ada sebuah balok. Ya. Jadi balok ini pada bidang miring. Terus dihubungkan dengan katrol, ya. Yang ini A, kemudian yang ini balok B. Ada gaya tegangan tali, aksi reaksi. TA, berarti ini TB. Kemudian ada gaya berat, WA, dan ini adalah WB. Jadi dua balok dihubungkan dengan katrol licin dan massa katrol diabaikan seperti gambar yang ini ya. Nah, massa A-nya itu bernilai A, berarti MA, ya diketahui MA ya. Jadi yang diketahui itu adalah hurufnya semua ya. MA. Kemudian untuk massa B-nya diketahui dengan MB. Dan balok B turun dengan kecepatan A. Jadi kecepatannya itu adalah A. Kemudian percepatan gravitasinya sebesar G. Ya. Ditanya adalah besar tegangan tali yang terjadi pada balok B. Berarti ditanya adalah TB. Ya. Yang ditanya adalah TB. Nah, kalau yang ditanya adalah TB, kita sebenarnya bisa langsung lihat untuk yang massa B-nya aja. Ya, kita bisa lihat. Nah, kalau kita lihat karena balok B ini turun ya, berarti arah A-nya itu adalah seperti ini. Ya kan? Yang ini ke sini A-nya, kemudian yang ini ke bawah A-nya. Ya. Berarti untuk menentukan TB, kita pakai rumus sigma F sama dengan M dikali A. Kita lihat gaya yang bekerja pada balok B itu ada TB ya. TB-nya itu negatif karena tidak searah dengan arah A-nya plus WB. Sama dengan MB dikalikan A. Berarti untuk mencari TB sama dengan MB dikali A, ya, MB dikali A min WB. Atau kita bisa tulis min TB sama dengan MB dikali A min MB dikalikan dengan G. Berarti TB sama dengan MB dikali A min G. Min di sini ini menunjukkan arah, bukan nilainya negatif. Ya, berarti untuk mencari TB seperti ini. Nah, kalau mau mencari A-nya dengan konsep seperti ini, sama menggunakan rumus sigma F sama dengan M kali A. Berarti sigma F sama dengan M dikali A. Berarti kita tinjau semuanya. Karena benda A ini kan ketarik kan, karena benda B-nya turun, berarti benda A ini ketarik kan. Ya, benda A ini ketarik karena B-nya turun. Nah, ketika ketarik, maka gaya berat di benda B itu diabaikan. Yang berarti tinggal ada TA aja. TA nilainya apa? Nilainya positif atau negatif? Dia bernilai positif atau negatif? Oke, positif ya, karena dia searah dengan arah A-nya. Berarti TA, kemudian ada TB, TB negatif min TB, plus WB, sama dengan massa A ditambah massa B dikalikan dengan A-nya. Bisa kita coret, berarti tinggal WB sama dengan massa A ditambah massa B dikalikan dengan A. Berarti WB sama dengan massa A ditambah massa B sama dengan A. Atau massa B dikali G per MA ditambah MB sama dengan A. Nah, jadi ini untuk persamaan dalam mencari A pada kasus yang nomor 1. Kemudian contoh soal yang selanjutnya, ya. Contoh yang kedua. Di sini ada soal tentang katrol. Jadi Ibu gambar dulu katrolnya, lalu nanti Ibu jelaskan soalnya, Ibu bacakan soal ceritanya.
Jadi sini ada katrol ya, menghubungkan dua buah benda. Yang pertama benda A, dan yang kedua adalah benda B-nya. Di sini ada tegangan tali ya. Kemudian ada gaya berat WA dan ada gaya berat WB. Nah, untuk ceritanya, dua buah benda A dan B masing-masing bermasa 2 kilo dan 3 kilo. Diikat dengan tali melalui sebuah katrol yang masanya diabaikan, seperti gambar di samping ini ya. Mula-mula B ditahan, kemudian dilepaskan. Jika G 10 meter per second kuadrat, berapakah tegangan tali? Berarti diketahui bahwa massa A itu adalah 2, kemudian massa B-nya itu adalah 3 kilo, dan G-nya adalah 10 meter per second kuadrat. Ya. Untuk mencari tegangan talinya, ya, karena di rumus tegangan tali itu nanti ada percepatan, maka kita harus tahu dulu percepatannya berapa. Nah, karena B ini awalnya ditahan, kemudian dilepas, nah berarti ketika dilepas kan jatuh ya, karena kalau kita lihat dari diketahuinya, berat massa massa benda B itu lebih besar daripada massa benda A. Berarti arah geraknya nanti seperti ini. Ya kan, yang ini ke bawah A-nya. Yang ini ke atas, seperti itu ya. Jadi kalau untuk soal katrol kita lihat dulu berat bendanya bagaimana, kemudian bendanya itu bergerak atau diam gitu ya. Nah, karena ini arah bendanya seperti ini, maka kita langsung masuk ke yang pertama itu mencari A-nya dulu. Kita cari A-nya dulu. Sigma F sama dengan M dikali A. Ingat, ketika gaya berat itu tidak searah dengan arah A-nya, ya, maka dia bernilai negatif. Oke. Kita tinjau dari massa benda A-nya. Kalau mencari A-nya, kita tinjau semua, cuman boleh dari sini, dari A, atau boleh dari benda B, sama aja. Ibu misalnya dari benda A ya, berarti ada min WA. Ya. Kemudian ada, sini ada T ya. Berarti ada plus TA, kemudian min TB, ya, plus WB sama dengan massa A ditambah massa B, terus sama dikalikan A-nya. Nah, karena tegangan tali itu aksi reaksi, jadi kita bisa coret habis ya. Berarti tinggal min WA plus WB sama dengan MA ditambah MB dikalikan dengan A-nya. Atau bisa kita ganti nih. Kalau min WA plus WB dilihatnya lebih rumit ya, kita bisa ganti jadi WB min WA. Supaya kelihatannya lebih gampang gitu ya. Atau kayak gini juga boleh kalau kalian udah ngerti. Nah, karena W-nya di sini tidak diketahui, ya, boleh W-nya dimasukin ya, jadi M kali G, atau boleh juga pakai M. Nah, di sini Ibu W-nya mau diubah menjadi massa, boleh ya. Bisa Ibu ubah nih ya, berarti ini massa B dikali G min massa A dikali G sama dengan MA ditambah MB dikali dengan A. Ubah, berarti ini adalah MB-nya berapa? 3 dikali dengan 10 min 2 dikalikan dengan 10 sama dengan 2 ditambah 3 dikalikan A. Oke, berarti ini 30 dikurang 20 sama dengan berapa? Oke, 5A. 30 kurang 20 berarti 10 sama dengan
5A. Berarti A adalah 10 dibagi 5. Berarti A sama dengan 2 meter per second kuadrat. Berarti percepatannya adalah 2 meter per second kuadrat. Nah, sekarang karena yang ditanya adalah tegangan tali, maka kita bisa cari menggunakan rumus tetap hukum 2 Newton ya. Nah, di sini kita nggak tahu tegangan tali A atau tegangan tali B. Tapi biasanya kalian biar lebih mudah, kalian tinggal cari tegangan tali yang arahnya searah dengan arah yang arahnya berlawanan. Maaf ya. Yang arahnya bisa berlawanan atau yang kalian lihat tegangan tali yang gaya beratnya itu searah dengan arah A-nya. Jadi gaya beratnya yang searah dengan arah A-nya untuk kasus yang katrol supaya lebih mudah ya. Nah, berarti kalau kita cari TB ya, karena kita cari pada kasus ini yang gaya beratnya itu, tegangan tali yang gaya beratnya itu searah dengan arah A-nya, maka sigma F sama dengan M dikali A. Berarti ada WB sama dengan min TB MB dikali A. Berarti untuk WB-nya itu adalah 30, min TB sama dengan 3 dikalikan 2, karena A-nya 2 ya. Berarti 30 min TB sama dengan 6. Ya kan? Berarti TB, berarti kita ke sini ya. Kita ke sini aja deh. Berarti TB min TB sama dengan 6 ya. Kurang 30. Oke. Ya. Kemudian berarti min TB sama dengan min berapa? 24. 24. Nah, karena ini min, ya, kalau dibalikan jadinya bagi, jadi min yang di TB dan min yang di 24 bisa kita coret. Min kali min hasilnya positif. Berarti TB sama dengan 24 Newton. Berarti tegangan talinya adalah 24 Newton. Oke, sampai situ mudah-mudahan kalian paham ya. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Nah, di contoh soal yang berikutnya ini adalah contoh soal balok yang dihubungkan pada bidang datar. Ya. Ini contoh soal ketiga. Jadi ada balok, kemudian dihubungkan lagi, ya. Kemudian ditarik dengan gaya sebesar F. Ini M1, yang ini M2. Kemudian di sini ada tegangan tali. Dua balok di atas permukaan kasar dihubungkan dengan tali ringan seperti gambar. Jika massa satunya 10 kilo, massa duanya 30 kilo, kemudian F-nya itu adalah 50 Newton, dan koefisien kinetisnya itu adalah 0,10 dan G-nya 10 meter per second kuadrat, besar tegangan tali T adalah, jadi kita tulis diketahui, M1-nya sebesar 10 kilo, M2-nya sebesar 30 kilo, F-nya sebesar 50 Newton, koefisien kinetiknya itu adalah 0,10, G-nya itu adalah 10 meter per second kuadrat. Ditanya itu adalah T-nya. Jadi kalau untuk ditanya T, kita perlu cari A-nya dulu ya. Nah, jawab. Cari A-nya dulu yang pertama ya. Nah, kalau kita lihat, di sini berarti ada W1, ada W2, ya, ada N2, dan ada N1. Sini ada tegangan tali
benda 1 ke 2 dan tegangan tali benda 2 ke 1 ya. Kita pakai rumus hukum 2 Newton. Karena bendanya dianggap bergerak ya di sini karena koefisien kinetis. Nah, kita boleh dari yang massa 1 dulu ya, kita tinjaunya. Berarti ada apa di massa 1, yaitu ada T12. Arahnya searah ya. Kemudian ada min T21 yang arahnya berlawanan. Jadi kalau untuk bidang datar ini seperti ini cara pengerjaannya ya. Jadi ada T12 dan T21. Kemudian ada apa lagi? Oke, ada gaya gesek ya. Jadi ada gaya gesek karena bendanya ada 2, berarti gaya geseknya itu ada 2 juga. Berarti ada gaya gesek di benda pertama, gaya gesek kinetis ya karena di sini mu k. Kemudian ada gaya gesek kinetis di benda kedua. Kenapa gaya geseknya semua ini negatif-negatif? Karena gaya gesek kan arahnya berlawanan dengan arah F-nya. Maka gaya gesek itu bernilai negatif. Ya, maka kenapa F-nya benda 1 dan F-nya benda 2 ini semuanya negatif. Karena dia gaya gesek. Plus F. Jangan lupa F-nya ya, dia positif. Sama dengan massa 1 ditambah massa 2 dikalikan dengan A. Nah, karena gaya tegangan tali itu aksi reaksi, dan nilainya itu biasanya dianggap sama besarnya tegangan tali, jadi kita bisa coret habis ya. Berarti tinggal F K1 min F K2 plus F ya, sama dengan M1 tambah M2 dikalikan dengan A. Nah, sampai sini karena mu k-nya yang diketahui, jadi gaya geseknya kan belum diketahui besarnya, berarti kita F-nya kita ganti dengan rumus gaya gesek kinetis, yaitu mu k dikalikan dengan gaya normal. Berarti ini min mu k dikali N, min ini mu k1 ya, dan min mu k2 dikalikan N. Ya, plus F sama dengan M1 ditambah M2 dikalikan dengan A. Oke. Kalau udah sampai sini, boleh dimasuk-masukkan ya angkanya. Nah, untuk mencari N itu karena nggak ada ya, gaya normal bisa pakai rumus dikalikan dengan G-nya. Berarti N-nya ini kita jabarin lagi ya. N-nya kita jabarin lagi, mu k1 dikalikan M1 dikali G, min mu k2 dikalikan M2 dikali G, ya, plus F sama dengan M1 ditambah M2 dikalikan dengan A. Kenapa dijabarin lagi? Karena kan gaya normalnya tidak diketahui. Boleh kalau kalian mau cari di luar ini, jadi nggak perlu kalian ganti ininya, boleh kalian cari, berarti di sini nanti kalian cari N1 sama dengan M1 kali G, terus nanti N2-nya kalian cari M2 dikali G, boleh. Tapi Ibu pengen dimasukin di sini juga boleh. Ya, jadi yang mana aja menurut kalian gampang deh ya. Nah, kalau udah kayak gitu tinggal kita masukin aja. Mu k-nya besarnya adalah 0,10 ya, atau 0,1. Kita bisa tulis 0,1. Berarti 0,1 dikalikan dengan massa satunya itu 10, dikalikan dengan gravitasinya yang diketahui adalah 10, dikurang mu k2-nya juga tetap ya, 0,1, dikalikan massa benda 2-nya 30, dikalikan G-nya 10, plus F-nya itu adalah 50 ya, sama dengan 10 ditambah 30 dikalikan dengan A-nya. Oke. Nah, kita tinggal jabarin, berarti 0,1 dikali 10 dikali 10 itu hasilnya adalah minus 10. Kemudian minus 0,1 ya, dikali 30. Kemudian
dikali 10, berarti itu hasilnya adalah minus 30. Ditambah 50 sama dengan 40A. Minus 10, minus 30 berarti minus 40, minus 40 plus 50 berarti adalah plus 10 ya hasilnya. 10 sama dengan 40A, berarti A-nya itu adalah 10 dibagi 40. Berarti A hasilnya adalah 0,25 meter per second kuadrat. Nah, ini baru A-nya doang ya. Belum kita cari tegangan talinya. Nah, kita pada pada kasus bidang datar ini, kita cari tegangan tali di benda yang pertama, ya, untuk kasus bidang datar. Kalau tadi di katrol, kita carinya yang tegangan tali yang, kalau misalnya tidak diketahui di soal ya, kita carinya tegangan talinya yang gaya beratnya itu searah dengan arah A-nya. Tapi kalau di kasus bidang datar, kita carinya tegangan tali yang pada benda pertama. Ya, jadi tegangan talinya yang searah dengan arah A-nya untuk di kasus bidang datar. Kalau di kasus katrol, kita cari tegangan talinya yang gaya beratnya searah dengan arah A-nya. Ini apabila di soal tidak diketahui tegangan tali mana yang dicari. Berarti kita masuk lagi ke rumus sigma F sama dengan M kali A. Tegangan tali 1, ya, itu kan searah dengan arah A-nya, berarti positif. 1. Ada apa lagi di situ? Ada gaya gesek ya. Min FK1. Kenapa F-nya nggak kita ikutin? Karena F-nya ini berdekatan dengan massa 2. Bukan massa benda 1. Nah, kalau di massa benda 1 yang bekerja hanya tegangan tali 1 dan gaya gesek kinetis pada benda pertama atau 1. Sama dengan massa 1 dikalikan A. C1-nya yang kita cari, min FK1-nya. FK1-nya karena kita tadi udah cari di sini ya. Itu nilainya adalah 10 ya. Berarti kita tulis di sini 10 sama dengan M1-nya itu adalah 10 dikali 0,25. Ya. Berarti untuk T1-nya itu hasilnya adalah 12,5. Jadi nanti 10 dikali 0,25, kemudian 10-nya yang ini kan pindah ke sini, jadi plus. Jadi hasilnya T1 adalah 12,5 Newton satuan untuk gaya tegangan tali yaitu Newton. Ya, jadi untuk tegangan talinya adalah 12,5 Newton dan untuk percepatannya itu adalah 0,25 meter per second kuadrat. Oke, ke sini mudah-mudahan kalian paham ya. Kalau misalnya kalian mau cara cepatnya, kalau udah ngerti boleh. Kalau ini kan ibu step per step, jadi kalau misalnya ada teman kalian yang nggak ngerti cara cepat, bisa yang step by step. Atau kalian boleh cara cepatnya tadi, jadi FK-nya udah kalian cari di luar, jadi kalian tinggal masukin angka, jadi ketemu hasilnya cepat kan. Gitu. Kalau ini kan ibu benar-benar step by step ya, satu-satu diganti gitu, supaya tahu ini dari mana, oh ini dari mana. Seperti itu. Mungkin hanya itu contoh soal yang bisa ibu sampaikan. Apabila ada yang mau tanyakan boleh WA ya, jangan malu-malu untuk WA. Kalau emang benar-benar nggak ngerti, belum ngerti, jangan malu-malu untuk bertanya via WA. Tetapi jangan lupa untuk menyebutkan nama dan kelas, dan WA-nya itu jangan di jam istirahat ya, jangan terlalu malam. Contohnya seperti itu ya. Kalau misalnya masih bingung, boleh diulang lagi videonya sambil kalian dicatat ya, supaya kalian ngerti step by step-nya. Jadi sambil melihat video, sambil dicatat juga. Oke, terima kasih sudah mendengarkan video ini. Semoga kalian selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.